kelompok 5 dalam mata kuliah perkembangan peserta didik akan menyampaikan materi tentang karakteristik dan perbedaan individu dalam perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Kebutuhan akan rasa aman, mendapatkan pengakuan, dan mengaktualisasi dirinya. Dalam tahap perkembangan ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu perkembangan aspek kognitif. Menurut Piaget pada tahun 1970, periode yang dimulai pada usia 12 sampai 18 tahun merupakan period of formal operation. Pada usia ini, yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memiliki objek yang konkret atau bahkan objek yang visual. Siswa telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Pada tahap perkembangan ini, berkembang ketujuh kecerdasan dalam multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner pada tahun 1993, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan musikal, kecerdasan spansial, kecerdasan kinestik ragawi, kecerdasan intrapribadi, dan kecerdasan antarpribadi. Ketujuh kecerdasan ini dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik keilmuan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Lalu yang kedua ada perkembangan aspek psikomotis. Aspek psikomotoris ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotoris ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap kognitif. Yang kedua, tahap asosiatif. Yang ketiga, tahap otonomi. Nah, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Felicia Santa Ronawuli Lumban Gaul, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Hilyatul. Yang ketiga ada perkembangan aspek afektif. Afektif ini mencakup perasaan atau emosi yang ada dalam diri setiap peserta didik, yang sama pentingnya dan perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran. Aspek afektif dapat dilihat dalam proses pembelajaran, terutama ketika siswa tengah bekerja kelompok. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, sebagai pendidik atau guru, semestinya memperhatikan dan memantau setiap aktivitas siswanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang individu dan karakteristiknya. Yang pertama ada pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk yang dapat berpikir, biasa disebut sebagai Homo sapiens. Manusia juga adalah makhluk yang berbentuk, biasa disebut sebagai Homo faber. Manusia juga adalah makhluk yang dapat dididik, biasa disebut Homo educandum. Dan masih banyak pandangan-pandangan lain tentang manusia yang digunakan untuk menentukan cara pendekatan yang akan dilakukan terhadap manusia tersebut. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia itu sendiri sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk sosial dan makhluk individu. Individu berarti tidak dapat dibagi, undivided, dan tidak dapat dipisahkan, unseparated. Keberadaannya adalah pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain dikarenakan ciri-ciri khusus tersebut. Menurut Eccles dan Suddenly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, atau oknum. Menurut KBBI sendiri, ada dua arti tentang individu. Yang pertama, orang seorang, pribadi orang. Yang kedua adalah organisme yang hidup berdiri sendiri. Secara fisiologis, ia bersifat bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan juga karakteristik yang dibuat oleh pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun yang menyangkut faktor sosial psikologis. Pada masa lalu terdapat keyakinan serta kepribadian terbawa pembawaan dan lingkungan.
Hal tersebut merupakan dua faktor yang terbentuk karena faktor yang terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu dan pengaruh lingkungan dengan caranya sendiri-sendiri. Akan tetapi, makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh anak-anak, remaja, dan dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Nature dan nurture merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap perkembangan. Sejauh mana seseorang dilahirkan dan sejauh mana seseorang dipengaruhi oleh penelitian dan diskusi. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis cenderung bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Aspek perkembangan individu, jadi perkembangan dasar atau esensi dari lingkungan belajar mengajar yang sehat adalah suasana di mana dapat menumbuhkan perasaan terhadap siswa dan gurunya. Lalu peran guru dalam suasana belajar mengajar yang sehat adalah menumbuhkan rasa aman, percaya, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membutuhkan. Di sini peran guru atau sikap guru adalah cerminan perasaan yang melandasi transaksi pembelajaran dan sebagainya. Di antaranya itu 1. Penerimaan. Sikap ini meliputi berbagai kemampuan dan keterbatasan seperti mental, emosi, fisik, dan juga sosial pada anak. Yang kedua itu rasa aman. Rasa aman ini juga diperlukan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pemahaman akan adanya individualitas. Memahami perbedaan individual, tugas utama guru adalah mengajar, dan dalam proses pembelajaran yang dihadapi adalah anak manusia yang bersifat unik. Dengan kata unik mengandung berbagai pengertian. Pengertian pertama adalah unik dapat dimaknai bahwa tidak ada manusia yang sama. Dalam pengertian bahwa manusia satu pasti berbeda dengan yang lainnya. Pengertian unik yang kedua adalah bahwa kondisi manusia itu sendiri bersifat tidak menetap. Pengertian yang ketiga bahwa setiap tahapan perkembangan manusia mempunyai ciri khusus yang berbeda, sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan memberikan dan mengarahkan pembentukan perilaku anak perlu pula diketahui ciri khusus dan tetap tahapan perkembangan tersebut agar dapat menghadapi dan melayani anak secara tepat. Secara umum, perbedaan individual yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajar di kelas adalah faktor-faktor yang menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan. Secara keseluruhan, perbedaan-perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan individualnya. Juga, tetapi tetap disadari bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan individu sebagai individu, tetapi juga dalam kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat yang bervariasi. Perlunya pemahaman perkembangan peserta didik. Dari ulasan tersebut, nampak bahwa mempelajari berbagai aspek psikologis anak sangat membantu keberhasilan proses pengajaran, karena dengan memahami berbagai faktor yang merupakan kondisi awal anak akan menjadi alat bantu yang penting bagi penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berbagai macam kegiatan dalam proses pendidikan yang memerlukan pemahaman terhadap peserta didik, diantaranya adalah perencanaan pendidikan, pemilihan alat dan sumber belajar, pemilihan materi, interaksi belajar mengajar, pemberian motivasi, layanan bimbingan penyuluhan, dan berbagai faktor lainnya. Tugas tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana, tetapi memerlukan ketelatenan dan dedikasi yang tinggi untuk dapat selalu memahami anak. Menyesuaikan penyesuaian tersebut dalam cara mengajar dan dalam pengambilan keputusan. Ada apapun hambatan yang dialami di lapangan dan bagaimanapun sulitnya memahami individu siswanya, merupakan tugas guru sebagai tenaga pengajar untuk melakukan usaha
agar proses pengajaran dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.